Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslimah, alhamdulillah bertemu kembali dalam rubrik Suara Ekonom. Rubrik yang akan mengulas berbagai fenomena, peristiwa, persoalan yang sedang terjadi dari perspektif ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Insya Allah, pada rubrik kali ini kita akan membahas terkait mekanisme pengelolaan harta. Kepemilikan telah didefinisikan sebagai hukum syariah yang berlaku bagi benda atau kegunaan atau utility tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkan untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi. Nah, karena itu kepemilikan adalah hukum syariah yang berlaku bagi benda atau kegunaan tertentu. Dengan kata lain, kepemilikan itu merupakan izin asyari, dan dengan demikian pengelolaan sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum syariah ini. Apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk memanfaatkan barang sekaligus memperoleh kompensasi karena adanya pemanfaatan tersebut. Jadi, pengelolaan kepemilikan tersebut sebenarnya terikat dengan izin asyari. Asalnya, kepemilikan hakikatnya adalah izin asyari atas suatu pemanfaatan, sementara pengelolaan adalah pemanfaatan itu sendiri. Nah, ketika harta merupakan hak milik Allah, sementara Allah telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia melalui izin darinya, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta, yang diantara lain adalah karena menjadi hak miliknya. Sebab ketika seorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya dia terikat dengan hukum-hukum syariah, bukan bebas mengelola secara mutlak. Jadi harus dilihat apa sih hukumnya ketika kita mau mengelola harta yang memang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak bisa bebas mengelola zat barang tersebut secara mutlak, meskipun kita memiliki zatnya. Alasannya kenapa? Ketika dia mengelola harta dengan memanfaatkannya dengan cara yang tidak sah menurut syariah, misalnya dengan menghambur-hamburkannya atau mempergunakan untuk melakukan kemaksiatan, maka siapa yang wajib untuk mengingatkan? Yaitu negara. Negara wajib mengawalnya dan melarang untuk mengelola harta, juga mengambil alih wewenang yang telah Allah berikan kepadanya. Balik lagi, meskipun dia memiliki zatnya itu, gitu ya, tapi tetap negara tidak akan membebaskan sebebas-bebasnya meskipun orang itu memiliki zat atau memiliki harta tersebut. Di sini kita bisa lihat, mengelola dan memanfaatkan zat benda itulah yang merupakan makna yang dimaksud dari adanya kepemilikan zat benda tersebut. Itulah yang merupakan akibat dari adanya kepemilikan. Dengan demikian, hak mengelola zat benda yang dimiliki juga mencakup hak untuk mengelolanya dalam rangka mengembangkan kepemilikan benda tersebut. Termasuk apa? Termasuk hak untuk mengelola dengan cara menafkahkan, baik karena adanya hubungan tertentu maupun karena terkait suatu nafkah. Nah, bagaimana dengan pengembangan kepemilikan? Pengembangan harta ini terkait dengan cara atau uslub dan sarana atau wasilah yang dia gunakan untuk memproduksi sesuatu. Ketika kita mau mengembangkan kepemilikan harta, maka harus dikaitkan dengan suatu mekanisme yang digunakan oleh seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut. Nah, karena dalam sistem ekonomi memang tidak hanya membahas terkait pengembangan harta, tapi juga membahas terkait kepemilikan harta.
kita lanjutkan kembali. Saya ulangi lagi, sistem ekonomi sebenarnya tidak membahas terkait pengembangan harta, tetapi hanya membahas terkait pengembangan kepemilikan harta. Nah, Islam pun tidak pernah memaparkan terkait pengembangan harta saja, tapi Islam menyerahkan kepada manusia untuk mengembangkan dengan cara dan sarana produksi apa saja yang dipandang layak untuk digunakan dalam rangka mengembangkan harta tersebut. Nah, sebaliknya, Islam memaparkan masalah pengembangan kepemilikan harta sekaligus menjelaskan hukum-hukumnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya pengembangan kepemilikan harta terikat dengan hukum-hukum tertentu yang telah dibuat oleh Asy'ari yang tidak boleh dilanggar. Asy'ari juga menjelaskan garis-garis besar terkait mekanisme yang digunakan untuk mengembangkan kepemilikan harta, lalu menyerahkan detailnya kepada para mujtahid supaya digali hukum-hukumnya sesuai dengan pemahaman terhadap fakta yang ada. Seperti itu, gitu ya. Nah, kita lihat ketika orang-orang meneliti harta-harta yang ada di dalam kehidupan, ternyata terlihat bahwasanya harta hanya ada 3 macam. Yang pertama adalah tanah, yang kedua harta diperoleh melalui pertukaran dengan barang, dan yang ketiga adalah harta yang diperoleh dengan cara mengubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Di sini kita bisa lihat bahwasanya lazim untuk digunakan oleh orang lain untuk menghasilkan harta atau mengembangkan dari 3 harta tersebut, baik itu pertanian, perdagangan, atau industri. Mekanisme ini untuk meningkatkan kepemilikan seseorang atas harta. Ini yang akan menjadi topik pembahasan dalam sistem ekonomi. Untuk pertanian, insya Allah akan dibahas tersendiri ya. Ada satu bab tersendiri, ada satu rubrik tersendiri. Kemudian terkait perdagangan dan industri, itu hanyalah sarana atau cara produksi yang digunakan memang untuk menghasilkan harta. Sementara hukum-hukum yang terkait dengan pertanian, perdagangan, industri yang memang sudah dijelaskan atau bisa dijelaskan tentang mekanisme yang digunakan oleh seseorang untuk mengembangkan kepemilikan atas harta tersebut. Syariah juga sudah menjelaskan hukum-hukum terkait pertanian seperti apa. Syariah juga sudah menjelaskan terkait hukum-hukum perdagangan, bagaimana menjelaskan hukum-hukum jual beli, kemudian perseroan. Syariah pun sudah menjelaskan terkait industri, ketika menjelaskan hukum-hukum tentang ketenaga kerjaan dan industri itu sendiri. Adapun tentang hasil produksi atau barang-barang yang dihasilkan, itu biasanya berkaitan dengan poin kedua, yaitu masalah perdagangan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya syariah sudah mengatur hukum-hukum terkait tanah, hukum-hukum terkait jual beli, dan hukum-hukum terkait industri. Masalah-masalah ini insya Allah dan hukum-hukumnya gitu ya, insya Allah sudah dijelaskan oleh syariah, maka kita wajib untuk terikat dengannya. Tidak hanya kita mempunyai zat bendanya saja, atau kita hanya mengelolanya saja, atau mengembangkan hartanya saja, tetapi kita wajib untuk mengetahui hukum-hukumnya seperti apa. Sahabat intelektual muslimah bisa menggambarkan kembali, kenapa sih, atau bisa bertanya-tanya, mengapa ketika kita mau mengembangkan harta atau mengelola harta itu harus sesuai dengan syariat Islam? Karena ya, jawabannya karena ketika kita menginginkan satu tujuan tertentu, itu biasanya dilihat dari perspektifnya. Misalnya ketika dengan tujuan Islam versus tujuan sekuler, kita lihat bahwasanya tujuan Islam itu untuk mensejahterakan individu, sedangkan tujuan sekuler melihatnya dengan apa gitu ya, melihatnya dengan pertumbuhan ekonomi seperti apa, dilihatnya dari GDP, sehingga fokusnya ke produksi, memproduksi sesuatu, dan targetnya hanya itu gitu ya, bukan mensejahterakan individu. Balik lagi, kenapa sih harus mensejahterakan individu? Atau kan kita sudah
kita sudah mempersiapkan atau kita sudah menyediakan barang-barang atau kebutuhan pokok untuk individu-individu gitu ya. Nah, ini kita bisa dilihat gitu. Kita bisa melihat bahwasanya ya memang ketika seseorang bisa untuk mendapatkan bahan makanan, bukan berarti dia bisa sejahtera, dia terkategori sejahtera, bukan berarti dia bisa makan pada saat itu gitu ya. Meskipun ada beras di mana-mana, belum tentu individu itu bisa membelinya gitu. Jadi kita harus mengetahui tujuan ekonomi sekarang itu seperti apa gitu ya. Kemudian tujuan dalam Islam itu seperti apa. Tidak makan itu bukan berarti tidak ada makanan. Kalau sekarang kan tidak makan itu dia karena memang tidak bisa untuk membeli makanan. Tidak sejahtera itu bukan karena dia tidak mau sejahtera atau tumbuh dan berkembangnya itu berbeda gitu ya. Nah, di sini terlihat gitu ya, adanya misalnya kekurangan air, fenomena-fenomena yang seperti itu, yang dimana yang satunya lagi itu banyak sekali orang-orang kaya yang berlimpah ruah air, makanan, dan lain sebagainya. Berarti kan tujuannya berbeda gitu ya, tujuan dari sistem ini. Maka dari itu, ayo sama-sama untuk sahabat intelektual muslimah, kita berdiskusi kembali terkait ekonomi Islam dalam perspektif Islam seperti apa. Insya Allah ditunggu di rubrik-rubrik selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.